Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dari Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dengan tema orang benar di mata Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur adalah menunjukkan tanggung jawab yang benar dari seorang orang tua kepada anak-anaknya. Apakah itu tidak hanya sekedar memperjuangkan kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam menyangkut tentang bagaimana peran dan andil orang tua dalam menanamkan iman, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Dengan harapan, dengan tujuan anak-anak itu boleh bertumbuh. Mereka boleh menemukan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi arah hidup dari anak-anak tersebut, yaitu mencari Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan anak-anak tersebut. Yang tentu dimulai dari orang tua yang memberikan keteladanan. Apa itu iman, bagaimana itu beriman, bagaimana yakin dan percaya kepada Tuhan, bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Seperti yang disampaikan pemazmur tadi, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Pemazmur melihat betapa pentingnya menemukan arah dan tujuan hidup, sehingga tidak asal hidup di tengah-tengah dunia ini, terlebih ketika berhadapan dengan tantangan, rintangan yang begitu keras. Pemazmur tidak menginginkan anak-anaknya hidup asal hidup, tidak tahu apa arti dan tujuan hidupnya, sehingga melupakan Tuhan.
terlebih di masa-masa tantangan, rintangan hidup yang begitu keras, yang begitu hebat di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya, dan dimulai dari dirinya sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Itu yang bisa kita lihat dalam pengalaman kehidupan seorang pemazmur. Iman orang yang percaya yang telah menemukan visi dan tujuan hidup mengajak untuk bertindak. Dia bukan hanya iman yang mengambang atau mengawang-awang atau tidak jelas, tetapi imannya mengajak untuk boleh yakin, untuk boleh percaya, untuk boleh bersungguh-sungguh menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Amos 5 ayat 4 mengatakan, carilah aku, mengatakan cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos maupun pemazmur menunjukkan bahwa hidup itu ditemukan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Bahwa hidup itu dijumpai oleh yang percaya ketika dia bertemu dengan Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada kehidupan kalau tidak bertemu dengan Tuhan. Itu yang disebutkan dalam Amos 5 ayat 4 dengan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu artinya dalam kehidupan orang yang percaya tidak boleh pasif, tidak boleh diam, tetapi secara proaktif terus dalam kehidupannya untuk mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kemauan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah dalam dia bekerja, dalam dia menuntut ilmu, dalam dia melakukan aktivitasnya sehari-hari, dalam dia bergaul bersama dengan sesamanya, dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, maka di situ dia juga mencari Tuhan. Bukan meninggalkan imannya, Tuhannya, tinggal di gereja, atau tinggal hanya pada saat kita beribadah bertemu dengan Tuhan. Dung sidungi tadoko matu di bata, say goodbye. Selamat tinggal buat Tuhan, kemudian kita bebas dalam kehidupan sehari-hari, mau melakukan apapun, mengerjakan apapun, tanpa bersedia dikontrol dan juga tanpa bersedia dipimpin, dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mau yang jahat dilakukan, mau yang buruk, mau yang jelek, padahal justru dalam nats ini justru dikatakan sebaliknya, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Dan ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup? Orang yang menyukai hidup, dia akan menemukannya di dalam Tuhan, meski dia menghadapi tantangan hidup yang demikian hebat dan demikian keras, demikian luar biasa. Itu yang dialami pemazmur ketika dia dikejar-kejar, ketika dia diburu, ketika dia berusaha untuk dibunuh, ketika dia berusaha untuk disingkirkan, dimusnahkan. Seperti yang disebutkan di ayat 34 dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Bagaimana di dalam kehidupan seorang pemazmur, dia ditindas, dia diburu, dia dikejar-kejar, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dirinya, dan kemampuannya. Dan itulah satu perkataan bijak dari seorang Bernice Johnson Reagan yang mengatakan, tantangan hidup tidak seharusnya melumpuhkanmu, itu seharusnya membantumu menemukan siapa dirimu. Tantangan hidup tidak seharusnya melumpuhkanmu, itu seharusnya membantumu menemukan siapa dirimu, siapa kita yang sesungguhnya. Dari sudut iman kita mau mengatakan tantangan hidup itu seharusnya tidak melumpuhkan iman kita, tetapi justru membantu kita menemukan
siapa Allah itu, siapa Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga iman kita tidak menjadi lumpuh, iman kita tidak menjadi kalah oleh karena tantangan yang begitu deras, yang begitu hebat, seperti apa yang dialami oleh pemazmur di dalam nats ini. Bagaimana dia menyebutkan di ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, yang menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kemudian disebutkan di ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itu menunjukkan posisi yang sangat sulit, posisi yang sangat susah, posisi dan keadaan pemazmur yang sangat berat, tantangan yang begitu keras, yang tidak ringan, yang tidak mudah, yang dialami dan dihadapi oleh seorang pemazmur. Tetapi disitulah dibentuk imannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih di masa-masa COVID seperti ini. Kemarin saya mencoba membuat sebuah status dengan mengatakan tidak ada jalan pintas saat integritas dilibatkan. Tidak ada jalan pintas saat integritas dilibatkan. Betapa sering sekali kita tergoda dengan yang namanya jalan pintas. Bahkan ada teman pendeta yang mengatakan ketika saya membuat status itu, dikatakan bahwa nama apa ditanami gabi terlebat nina ala bertahan di posisi integritas nakin, ala bertahan seperti jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Padahal sebetulnya bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Justru God's time, waktu Tuhan, itu yang terbaik, itu yang paling baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita berupaya, walaupun kita berusaha, walaupun kita memburu, tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, maka di dalamnya tidak akan terjadi atau terwujud. Karena itu kita mau diingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk boleh bersungguh-sungguh melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun menghadapi tantangan yang demikian berat, demikian sulit, seperti pemazmur yang ada di dalam nats ini, bagaimana dia diburu-buru, bagaimana dia dikejar, tetapi tidak pernah dia menjual imannya. Tetapi dia senantiasa percaya akan waktu, percaya akan kehendak, akan percaya akan keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini? Sebagai orang yang takut akan Tuhan, pemazmur mengatakan salah satunya adalah dikatakan di ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu yang pertama yang dikatakan di situ. Apa yang kita sampaikan kalau sekarang tidak hanya mulut, tapi jari juga. Karena itu ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu, dan sekarang juga ada mengatakan jarimu adalah harimaumu. Hati-hati juga. Karena apa? Ini dia sekarang banyak dengan berita hoaks, dengan berita buruk, dengan berita yang tidak benar, mengirimkan berita-berita yang tidak benar. Karena itu seseorang ditunjukkan dengan apa yang dia katakan, apa yang dia keluarkan, apa yang dia sampaikan. Kualitas kita diperlihatkan apa yang kita sampaikan sehari-hari. Bukan saya melarang kita dengan menggunakan Facebook, Twitter dan sebagainya, maupun juga WhatsApp dan sebagainya, tapi marilah kita tunjukkan kualitas diri kita, kualitas yang terbaik tentunya, yang boleh memberkati dengan menyampaikan hal-hal yang baik,
hal-hal yang positif, hal-hal yang berarti, hal-hal yang benar. Nah, karena apa? Karena sekarang banyak orang susah mengendalikan lidahnya, susah mengendalikan bibirnya, susah mengendalikan jari-jarinya, sehingga dengan bebas, dengan sesuka hati menghujat, memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan sesamanya, tidak lagi itu dihitung sebagai dosa atau kejahatan di hadapan Tuhan. Padahal itulah yang dikatakan oleh pemazmur dalam nats ini ketika dikatakan takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu termasuk kemampuan kita. Untuk apa? Untuk boleh mampu mengendalikan mulut kita, mengendalikan lidah kita, mengendalikan jari kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan semuanya, seluruh tubuh kita, agar berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 3:9-10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tetapi Yakobus mengakhirinya dengan hal itu, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Artinya Yakobus mengingatkan kita bahwa maksud Tuhan menciptakan mulut kita bukanlah untuk menghujat, bukanlah untuk memaki-maki, bukanlah untuk memberitakan hoaks, memberitakan berita buruk. Tuhan menciptakan jari kita bukanlah untuk mengatakan, untuk menyebarkan berita hoaks, untuk memaki, menghujat sesama kita dengan tidak bijaksana memakai media sosial. Tetapi sebaliknya, bahwa Tuhan menciptakan semuanya, dari kepala kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau kita tidak mampu mengendalikan mulut kita, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Koreksilah diri kita. Ketika kita tidak mampu mengendalikan jari-jari kita, maka koreksilah jari-jari kita. Bukan salahkan Tuhan yang telah menciptakan semuanya itu. Karena yang pasti Tuhan tidak pernah menciptakan seluruh bagian dari tubuh kita ini adalah untuk yang buruk, untuk yang jelek. Ada keluarga yang menyampaikan kepada kami bagaimana dia mengalami dengan nomor yang tidak dikenal hujatan, kemudian perkataan-perkataan yang buruk dan jelek, sehingga disampaikan bahkan menyangkut tentang kepada ancaman, sehingga itu yang membuat dia takut. Yang paling utama adalah mengenai ancaman. Betapa sayang sekali kalau Tuhan menganugerahkan ini kepada kita, tapi justru untuk mengancam kepada sesama kita, untuk meneror kepada sesama kita, untuk menjelek-jelekkan sesama kita. Tapi baiklah itu, justru sebaliknya, mari kita pakai untuk sesuatu yang baik, yang membangun, yang berarti, yang berguna, sebagai wujud nyata bahwa kita takut akan Tuhan. Itu yang disebutkan oleh pemazmur dalam ayat 14 tadi, menjaga lidah dan menjaga bibir kita. Supaya apa? Supaya boleh menjaga lidah kita, supaya kita tidak menyampaikan berita hoaks, supaya kita tidak menyampaikan gosip, supaya kita tidak menyampaikan berita-berita bohong yang sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Supaya bibir kita tidak kita pakai untuk menipu dengan perkataan-perkataan yang manis, yang indah, tapi sesungguhnya semuanya itu hanya topeng belaka. Semuanya itu hanya penuh dengan kepura-puraan. Tujuan utamanya adalah untuk menipu, untuk membodoh-bodohi orang lain. Seperti disebutkan tadi bahwa lidah maupun bibir diciptakan Tuhan bukan untuk yang jahat dan bukan untuk yang menipu
Karena itu, mari kita boleh berhati-hati di tengah-tengah kehidupan kita memakai semuanya. Itu pula yang disebutkan di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 15 ini pemazmur mau mengatakan kepada kita juga, manakah yang mendominasi? Mana yang mendominasi kehidupan kita? Mari kita lakukan kritik atas diri kita. Supaya apa? Supaya bukan yang jahat yang berkembang. Seperti yang saya sebutkan pada waktu pertangyangan sektor kemarin. Bagaimana salah satu suku menyebutkan tentang pengaruh yang jahat dan buruk dengan menyebutkan harimau yang ada dalam diri seseorang. Ketika disebutkan mana yang paling dominan, maka itulah yang menguasai kehidupan kita. Ada yang saling bertolak belakang di dalamnya, yang saling bertentangan ketika disebutkan antara yang jahat dengan yang baik, antara perdamaian dengan tentu saja perselisihan, pertengkaran, perbedaan, mana perdamaian. Ini menjadi sebuah godaan besar dalam kehidupan kita. Manakah yang mendominasi hidup kita? Ketika mana yang mendominasi hidup kita, diri kita, maka itulah juga yang tercermin. Itulah yang keluar. Itulah yang kita sampaikan. Itulah yang kita perlihatkan. Sehebat apapun kita menutupi kejahatan kita, pasti hal itu akan terlihat juga. Tidak akan bisa tertutupi selamanya. Setiap kebusukan pasti akan tercium juga. Yang buruk, yang jelek pasti suatu ketika akan terlihat. Karena itu kita mau diingatkan untuk boleh melatih diri kita. Apa itu? Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya dalam kehidupan kita mau diingatkan untuk melatih diri. Apa itu? Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Disebutkan ayat 15 itu berarti kita mau diajak untuk boleh proaktif. Proaktif apa? Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu terus yang bergumul dalam kehidupan kita untuk boleh menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita, supaya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Seorang pengkhotbah bernama D.L. Moody, pengkhotbah abad 19, pernah mengatakan, lakukanlah semua kebaikan yang Anda bisa pada semua orang yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, selama yang Anda bisa. Dia katakan, lakukanlah semua kebaikan yang Anda bisa pada semua orang, dengan semua cara, dan selama yang kita bisa. Itu artinya di dalam kehidupan kita, oleh D.L. Moody mengatakan, kalau kita sudah melatih diri untuk terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, maka kita akan melakukannya kapanpun, dimanapun, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi kepada orang siapa, tetapi kepada semua, dan tidak dibatasi oleh kesempatan, tetapi selama yang kita bisa. Dan dengan semua cara disebutkan, tidak hanya dengan hal yang besar, tapi hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu orang yang percaya seharusnya tidak menunda akan kebaikan yang bisa dia lakukan. Bagi orang yang percaya, yang telah terlatih melakukan kebaikan,
Justru dia akan merasa rugi ketika dia tidak melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Apakah di tempat kita bekerja, apakah di keluarga kita, apakah di lingkungan kita, di sekitar kita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sehari-hari. Lakukan kebaikan, kerjakan kebaikan tanpa menunggu, tanpa menundanya. Karena orang yang percaya dalam hidupnya, dalam imannya, justru dialah yang paling rugi ketika dia tidak melakukan kebaikan itu kepada sesamanya. Bukan orang yang menerima kebaikan itu, tetapi dialah. Karena itu jangan menunggu. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan apa yang bisa kita kerjakan? Kebaikan apa yang bisa kita perbuat? Terlebih di era sekarang, di COVID sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya senang ketika kita melanjutkan program berbagi sukacita, ada yang menawarkan sekian ke gereja kita, ada yang menawarkan sekian, bukan persoalan besar atau kecilnya, tetapi di situ kita dilatih untuk boleh terus melakukan kebaikan dan tidak hanya menjadi penerima kebaikan yang dari Tuhan atau penerima kebaikan bagi sesama. Tidak berhenti dan tidak senang hanya menerima kebaikan, tetapi harus menjadi pelaku kebaikan, penyebar kebaikan, melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, walaupun sekecil apapun itu. Jangan tunda, tetapi mari lakukan, kerjakan, perbuat, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur dalam hidupnya. Bagaimana dia di dalam hidupnya menghadapi tantangan yang begitu sulit, termasuk dari Raja Saul ketika ada kesempatan, ada peluang untuk membunuh Raja Saul, tetapi hal itu tidak dia lakukan, tidak dia kerjakan. Karena apa? Karena dia meyakini satu hal, seperti yang disebutkan di ayat 16 dan ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu disebutkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Itu artinya pemazmur sadar dan tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tidak pasif, tetapi Tuhan bekerja, melihat, menyaksikan orang-orang yang benar. Karena itu iman seorang pemazmur tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, termasuk yang dia alami dari sesamanya. Dia selalu berfokus, dia selalu terarah, dia selalu fokus kepada Yesus, bukan kepada kejahatan sesamanya. Sehingga energi daripada pemazmur tidak disibukkan dengan kejahatan yang dia alami, yang dia hadapi dari sesamanya, termasuk dari Raja Saul. Tetapi fokusnya, arahnya, hidupnya terus kepada Tuhan, tidak memberikan ruang, waktu, kesempatan kepada yang jahat, kepada yang buruk, perlakuan yang tidak baik yang dia terima. Seperti yang kita tahu, ada kesempatan, ada peluang bagi seorang Daud membunuh Raja Saul, tapi hal itu tidak dia lakukan karena dia sadar bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Maka yang berhak mencabut nyawanya, mencabut mahkota itu dari Raja Saul adalah Allah sendiri. Allah yang memberikannya, mempercayakannya, maka Allah yang akan mengambil dari hidup Raja Saul. Ini juga menjadi sebuah pegangan bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Supaya jangan belajar dari kejahatan yang dilakukan oleh sesama kita. Karena kejahatan yang dilakukan sesama kita bisa menimbulkan bagaimana kita berupaya untuk membalaskan
atas kejahatan yang dilakukan oleh sesama kita, tetapi tetaplah tertuju kepada Tuhan semata dan bukan kepada kejahatan yang buruk yang dilakukan sesama kita kepada kita. Lihatlah ayat 17. Disebutkan di situ bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Allah tidak tinggal diam atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat tersebut. Tetapi Allah terus bekerja, Allah terus berkarya, Allah terus menolong, berbuat yang terbaik bagi orang-orang yang percaya itu. Karena itu, jangan menjadi Tuhan atas orang lain. Dan jangan ambil apa yang menjadi hak pembalasan. Sebab disebutkan dalam Roma 12 ayat 19b itu, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Maka jangan pernah menjadi Tuhan atas orang lain. Biarkan Tuhan yang berurusan di situ. Karena Tuhan ternyata tidak tinggal diam, tapi Tuhan menyaksikan, Tuhan melihat terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Bahkan disebutkan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu sabarlah. Jangan berupaya membalaskan kejahatan dengan kejahatan yang baru, sehingga ada dua orang jahat di dalamnya. Tapi bertahanlah di dalam kebenaran yang dari Tuhan, dengan terus sibuk mencari Tuhan, mencari membalaskannya dengan yang baik, seperti yang disebutkan oleh Paulus dalam kitab Roma tadi, dalam epistel yang kita baca. Memberi makan ketika seteru kita, ketika musuh kita lapar, memberi minum ketika dia haus, sehingga dengan demikian dia boleh tersadarkan bahwa ternyata kejahatan yang dilakukannya itu tidak mempengaruhi iman, tidak mempengaruhi perbuatan, tidak mempengaruhi perilaku, tidak mempengaruhi kepribadian orang yang benar itu. Karena apapun yang dialami dan dihadapi, dia mempercayakannya kepada Tuhan saja. Orang-orang yang tidak sibuk untuk membalaskan kejahatan yang dialami sesama dan memperoleh kemurahan Tuhan. Coba lihat orang-orang yang kita baca kalau dalam Alkitab. Ada Yusuf yang dilukai, yang dijahati, yang diperlakukan sangat buruk, bahkan hendak dibunuh, bahkan dijual ke Mesir dengan harapan bahwa dia hanya sebatas menjadi budak. Tetapi tidak ada satupun yang menduga, termasuk Yusuf dalamnya. Allah mengangkat dia pada posisi yang begitu hebat dan tertinggi, menjadi wakil raja. Lihatlah Daud yang dijahati oleh Saul juga, Raja Saul. Tetapi kemudian Allah mengangkat dia yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terduga oleh Saul maupun oleh Daud sendiri, bahwa dia akan diposisikan dan duduk menjadi seorang raja. Lihat Daniel, lihat Sadrak, lihat Mesak, dan lihat Abednego yang dijebak oleh orang-orang yang membenci karena melihat kepintaran mereka, karena melihat kemampuan mereka, karena melihat bagaimana kehidupan daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena melihat bagaimana prestasi mereka, bagaimana kesungguhan mereka. Ketika jebakan dilakukan orang-orang yang jahat itu, mereka sudah mendesainnya, dan semua pikiran, baik pikiran saudara Yusuf, baik pikiran Raja Saul, baik pikiran orang-orang yang membenci Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berpikir this is the last untuk mereka. Ketika menjahatinya berpikir ini adalah akhir, ending dari orang-orang yang dijahati tersebut. Tapi tidak ada yang menduga. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan menolong, bahkan mengangkat mereka pada posisi kedudukan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Karena itu mari jangan berikan hati kita, pikiran kita untuk sibuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu. Percayakan kepada Tuhan, karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maka kita patut tersenyum. Hanya persoalan waktu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika hukuman Tuhan berjalan, ketika hukuman Tuhan terjadi atas orang-orang yang jahat, yang melakukan yang buruk dan jelek. Alani, mari hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa hidup menjadi orang yang beriman seperti yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan mengabaikannya dan melupakannya. Tuhan Yesus menguatkan, menolong kita untuk boleh hidup benar di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebuah penghiburan yang sejati yang boleh kami rasakan melalui sapaan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ketika Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami, supaya kami takut akan Engkau. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menunjukkan sebagai orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang takut kepadamu saja, bukan sebaliknya orang-orang yang melakukan kejahatan. Pembelajaran yang sangat berharga yang boleh kami rasakan dalam kehidupan pemazmur. Meski dia dijahati, meski dia diperlakukan tidak baik, meski dia diperlakukan sangat jahat ya Tuhan, tapi dia tidak mengizinkan hatinya dan pikirannya tercemari oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan Raja Saul maupun sesamanya atas kehidupan seorang Daud. Seperti itulah kami. Tapi biarlah kami boleh tetap kuat, biarlah kami boleh tetap tabah, biarlah kami boleh tetap berserah kepadamu saja ya Tuhan. Karena ternyata Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan menentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang congkak, yang sombong di dalam kehidupannya. Ingatkan kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh bertahan di dalam iman kami. Kami boleh tetap benar di hadapan-Mu karena mengandalkan Engkau, bukan sibuk mencari pembalasan, memikirkan pembalasan, sehingga hati, pikiran, dan tenaga kami hanya sibuk untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan yang lain. Tetapi sebaliknya, kami sibuk untuk membalaskan dengan kebaikan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang sakit juga. Kami mau berdoa untuk mereka. Bagi jemaat-Mu HKBP Duku Kupang ya Tuhan, kami teringat akan jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada Inang Nyonya Siagian Borusitorus, ada Amang Esmar Paung, ada Inang Nyonya Tena Pitupulu Boru Manurung, ada Inang Nyonya Sintua TP Tambunan Boru Siregar, ada Inang Nyonya B Simanjuntak Boru Silitonga, ada Amang Sinaga, ada Inang Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, ada Amang Sinaga Boru Tambunan, dan ada Amang Sinaga Boru Hasugian. Bapa di dalam surga, kami serahkan jemaat-Mu tersebut ke dalam Engkau. Termasuk mungkin bagi jemaat-Mu di luar HKBP Duku Kupang ini ya Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah pada minggu ini, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesusahan, biar Tuhan tolong. Sama seperti pemazmur, kami hanya mau mengandalkan Engkau, merindukan Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, tapi tetap setia menemani, menyertai kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bersukacita dalam minggu ini, baik yang bersukacita
dalam ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun usia Bapa di dalam surga. Daripadamulah umur yang panjang. Biar Tuhan berkati jemaat-Mu yang bersukacita, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, ama, ina, sampai dengan lansia yang boleh bersukacita karena Tuhan menambahkan usia. Ya Tuhan, kami tidak berkuasa untuk boleh menambahkan usia kami walau 1 detik pun. Semua itulah karena kemurahan Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, kami sungguh bersyukur jikalau jemaat masih boleh bersama, hidup di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sukacita, kegembiraan karena masih hidup bersama ama dan ina. Semua itulah berkat dari Engkau Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Setelah program gereja-Mu AKBP Duku Kupang kami keserahkan ke dalam tangan Tuhan. AKBP Resort Surabaya Selatan kami doakan juga, biar Tuhan yang menolong, memampukan kami, para hamba-Mu dalam melayani jemaat-Mu yang ada di Resort Surabaya Selatan, baik AKBP Duku Kupang, AKBP Majapahit Mojokerto, AKBP Pos Pelayanan Mensen Jombang, yang Kau tahu ya Tuhan bagaimana perjuangan yang dibutuhkan untuk dana pembelian lahan, baik AKBP Majapahit Mojokerto maupun pengurusan izin juga nantinya dengan AKBP Mensen Jombang. Tuhan, biarlah kami juga melakukan kebaikan dengan menyisihkan berkat yang dari Engkau itu, boleh kami berikan menjadi saluran berkat, sehingga dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, boleh gereja-Mu masing-masing yang ada di HKBP Majapahit Mojokerto dan HKBP Mensen Jombang boleh memiliki lahan gereja dan kemudian berjuang untuk izin, sehingga seperti kerinduan dari kami semua seresort Surabaya Selatan, boleh berdiri rumah-Mu di HKBP Majapahit Mojokerto, boleh berdiri rumah-Mu di HKBP Mensen Jombang, dan juga pengurusan sertifikat tanah gereja-Mu HKBP Duku Kupang ini boleh berjalan. Meski kami menanti harus dengan penuh kesabaran Tuhan, tapi tolong kami supaya kami boleh mengerjakannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.